Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 OTKP maupun kelas 12 TBSM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Ya. Apa hukum mim mati itu? Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu ya. Jadi huruf mim mati bukan huruf ya, hukum mim mati itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu pertama ikhfa safawi, kedua idgham mislen atau idgham mimi, ketiga idhar safawi ya. Jadi kalau bedanya dengan nun mati, hukum nun mati dan tanwin itu dibagi dengan 4 ya. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, kalau hukum nun mati ini dibagi 3 bagian. Jadi si huruf 28 hijaiyah itu dibagi ke dalam 3 bagian. Sebagian ke dalam hukum ikhfa safawi, satu bagian lagi ke dalam idgham mislen sogir atau idgham mimi, kemudian sebagian lagi dibagi ke dalam idhar safawi gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Nah, ini contohnya ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan ya huruf yang berwarna ya. Itu sudah ditandai ya. Ada yang warna biru, hijau dan merah. Nah, itu ya sudah ditandai, itu hukum mim mati. Nah, cara membacanya kalian perhatikan. Ayahsabuna annama numidduhum bihi. Nah, annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nah, huruf mim mati tersebut termasuk ke dalam hukum ikhfa safawi ya. Karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Huruf ba ini termasuk ikhfa safawi di dalam hukum mim mati. Jadi si mimnya itu harus dibaca samar ya. Harus dibaca samar. Annama numidduhum bihi. Nah, ini bisa panjang juga ya, 2 harokat ya. Numidduhum bihi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka harus disamarkan si mimnya ya. Itu termasuk hukum ikhfa safawi ya. Mim mati bertemu dengan ba. Kita lanjutkan. Numidduhum bihi mim malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairat. Nusari'u lahum fil khairat. Nah, ini mim mati bertemu dengan huruf fa yang warna hijau ya. Nah, ini hukumnya idhar safawi karena si mimnya dibaca jelas ya. Nusari'u lahum fi, tidak dipanjangkan, tidak diidghamkan, tapi idhar ya. Ini termasuk idhar safawi ya. Jadi dibacanya jelas. Nah, ketika mim mati bertemu dengan huruf fa, maka si huruf fa ini termasuk huruf idhar safawi ya. Lahum fil khairati bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyah hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Nah, mim mati yang diberi warna merah, nah itu termasuk hukum idgham mislen ya, idgham mislen sogir. Karena apa? Karena mim mati bertemu dengan huruf mim lagi gitu ya. Jadi si mim yang mati itu dimasukkan kepada mim yang hidup yang kedepannya. Jadi tidak membacanya itu seperti ini ya. Tidak hum min khasyah, tidak seperti itu ya, tapi hum min khasyati rabbihim gitu ya. Hum, tidak hum min khasyah, tidak berhenti dulu seperti itu ya, tapi diidghamkan, dimasukkan si mim mati ke dalam mim
berikutnya gitu ya. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf mim itu namanya hukum idgham mislen sogir ya, atau idgham mislen atau idgham mimi gitu ya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sama ya, jadi rabbihim. Nah, rabbihim itu mim mati bertemu dengan mim lagi. Rabbihim musyfiqun. Nah, gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam mim berikutnya. Jadi tidak rabbihim musyfiqun. Jadi tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, tapi membacanya harus dimasukkan kepada mim selanjutnya, si mim matinya. Rabbihim musyfiqun. Walladzina hum. Nah, hum disamarkan ya. Jadi samar itu antara idhar dengan idgham. Hum. Nah, gitu ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Nah, si mimnya itu jelas ya. Rabbihim ketika bertemu dengan ya. Rabbihim yu'minun. Maka huruf ya ini termasuk ke dalam idhar safawi di dalam hukum mim mati. Ya. Walladzina hum walladzina hum. Nah, ini ifa safawi karena mim mati bertemu dengan ba. Hum bi rabbihim la. Nah, ini idhar safawi karena mim mati bertemu dengan lam ya. Rabbi rabbihim la yusyrikun. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ifa safawi ya. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Gitu ya, contohnya wa kalbuhum tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah atau fahkum bainahum. Nah, gitu ya. Wa kalbuhum basyita. Gitu ya. Jadi huruf ifa safawi ada satu, yaitu ba gitu ya. Ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya si mimnya disamarkan dan didengungkan gitu ya. Kemudian idgham mislen sogir atau idgham mislen, hurufnya juga ada satu, yaitu mim ya. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf mim gitu ya yang berharokat, maka cara membacanya adalah seperti menyarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung gitu ya, atau digunakan gitu ya. Idgham mislen juga dikenal sebagai idgham mimi atau idgham mutamasilen karena sejenis gitu ya, mim bertemu dengan mim lagi gitu ya. Contohnya kam min fi'ah amman gitu ya. Jadi ifa safawi ada satu, hurufnya ba. Kemudian idgham mislen itu ada satu juga, hurufnya mim ya. Kemudian idhar safawi. Nah, apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Jadi jelas dibacanya ya. Ini contohnya. Tamsuna la'allakum tattaqun. Jadi si mimnya dibaca jelas. Jadi huruf hijaiyah yang 28 ini satu kepada ifa safawi yaitu ba, kemudian satu lagi kepada idgham mislen yaitu mim. Nah, sisanya huruf hijaiyah yang 26 itu masuk ke dalam hukum idhar safawi. Seperti itu ya. Mudah dipahami ya. Gitu. Jadi cara membacanya, kalau idhar safawi dibaca jelas mimnya. Kalau idgham mislen itu dimasukkan ke dalam mim berikutnya gitu ya. Sedangkan idhar ya, ifa safawi si mimnya
samarkan, didengungkan gitu ya. Semoga dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian semuanya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung japri WA Bapak ataupun langsung ketemu dengan Bapak gitu ya. Nanti kita perdalam lagi ketika pembelajaran tatap muka. Demikian ya. Pada pertemuan kali ini mohon maaf apabila ada kekeliruan dan apabila ada kata-kata Bapak yang salah gitu ya. Boleh Bapak tunggu kritik dan sarannya ya dari anak-anakku sekalian semuanya. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.